kan, Pak. Nah, ini sudah ada sumbernya juga, Pak. Kemudian Oh, ini saya apa juga nih bab 1? Ini bab 1. iya, Pak, bab 1, Pak. Bab 1 kemarin yang suruh rubah yang mana itu jelasin suruh rubah kamu rubah apa? Yang Jadi, Bapak minta tolong revisikan ah, itu adalah saya menambahkan, dampak pandemi kepada oh ya. perbankan, Pak, itu secara keseluruhan. Oh ya Nah itu itu siapa si Gina? Kamu data pakai apa Gina? Sebentar Gina. Data apa Gina? Saya industri keuangan dan perbankan listing BI, Pak. Datanya tahun berapa? Tahun berapa? Oh, 2016 sampai 2020, Pak. Berarti sama juga tuh. 2016 sampai 2019 itu persamaan model pertama. Model kedua 2019 2020 ada tambah Oh, baik, Pak. variabel dummy sama ya. Iya, Pak. Sama semua gitu kita gitu semua sekarang ya, itu semua. Iya, Pak. Sama semua nih ya. Baik, Pak. Terus siapa si Sela terus Sela. iya, Pak. Kemudian saya juga sudah menjelaskan satu-satu, beberapa alinea tentang independen saya Iya. dan kaitannya terhadap window dressing juga, Pak. Iya, iya. Kemudian setelah itu saya juga sudah memasukkan, variabel kontrolnya di bagian penelitian ini merupakan replikasi dan serta kontribusinya juga sudah, Pak. Iya. Terus, untuk bab 1 kurang lebih, identifikasi masalah juga saya tambahkan sedikit lagi mengenai, dampak si window dressing terhadap independen saya, tapi Iya. hanya satu alinea masing-masing, Pak. Untuk Iya. rumusan masalah juga sudah, pembatasan masalah saya pakai yang sudah di-listing oleh bursa efek di masing-masing negara, Pak. Bursa Iya. Efek Malaysia, Indonesia, dan Stock Exchange of Thailand. Iya. Kemudian pandemi Covid sebagai, dummy variabel dan untuk ukuran perusahaan gross domestic product sama inflasi itu sebagai variabel kontrolnya. Iya. Terus tujuan penelitian juga sudah, manfaat penelitian juga sudah. Sistematika penulisan juga sudah, Pak. Terus Iya. saya kemarin sudah mulai lanjut ke bab 2, itu saya pakai teori signaling sama agensi dan untuk dua-duanya sudah saya kaitkan juga ke dependen saya. Kalau Iya. teori signaling itu memiliki pengaruh sama si window dressing, kalau penyampaian informasi atas laporan keuangan itu harus dibuat secara sebaik mungkin. Kemudian di teori agensi juga sudah dijelaskan, Pak, kalau, dalam teori agensi itu adanya perbedaan informasi yang dimiliki oleh pihak internal dengan pihak eksternal dan hal tersebut merupakan salah satu praktik yang dilakukan pada window dressing. Terus saya juga sudah tambahkan teori tentang perbankan, ada definisi perbankan sesuai undang-undang dan, keadaan industri perbankan dan ini juga sudah masukin, dari jurnal Bapak. Iya. Sama Handini 2015 dan jurnal yang Bapak sendiri juga. Iya. Kemudian saya juga sudah masukin tentang laporan keuangan, definisinya, sampai pada dependen saya juga sudah saya masukin, Pak. Tapi saya, mau bertanya, Pak, mengenai pandemi Covid itu teorinya apakah taruh juga di bab 2, Pak, atau hanya fenomenanya di bab 1 ya, Pak? Kalau fenomena itu jangan di bab 2, di bab 1 ya. Oh, berarti untuk, pandemi Covid kan itu sebagai variabel dummy, Pak. Nah, di Iya. penelitian saya berarti saya tidak perlu menambahkan tentang pandemi Covid, Pak, di bab 2? Bab 2 itu ini apa? Bukan pandemi Covid kamu jelaskan variabel dummy. Iya. Bukan Covid-nya, variabel dummy. Oh, variabel dummy-nya. Variabel Baik, Pak. dummy itu kan periode kan 2021 2019 nol. Iya. Nah, itu konsep variabel dummy kamu kamu jelaskan. Oh, iya. Variabel dummy ini untuk bisa membedakan periode 2020 adalah periode Covid, 2019 ada periode tidak belum Covid. Jadi bisa bedakan itu aja jelaskan ya. Baik, Pak. Iya. Jangan Kemudian cerita saya jangan jangan ceritakan fenomena-fenomena segala macam ya. Itu oh, dari ya. bab situ itu ya. Iya, Pak. Oke, Pak. Ya. Kemudian udah sama saya menggunakan rumus window dressing-nya dari replika saya. Jadi Ya. ada 2, Pak, ada Iya. upward sama downward. Kalau yang Iya. upward itu fokusnya ke, apa namanya, kuartal keempat dan Iya. kuartal 2 sama kuartal 3. Sementara kalau Iya. downward fokusnya kuartal 1 dan kuartal 4. Terus saya udah masuk juga ke independen saya, Pak, tapi masih ke independen yang kedua. Independen yang terakhir belum, Pak. Baru Iya. sampai situ. Oke. Oke, teruskan ya, apa? Sela ada yang kamu tanyakan nggak kepada saya? Eee,
Paling tadi pertanyaannya itu aja Pak, yang Iya, pandemi oke. Covid. Sama untuk kalau variabel kontrol juga tetap dijelaskan kan Pak di bab 2? Iya sih, ya, satu lini aja. Misalnya pada kontrol ada tiga itu jelaskan dalam satu lini aja. Baik Pak. Ya, dikutip di jurnal sebelumnya ya, so yang menggunakan variabel itu ya. Iya, makasih Oke. Pak. Ya, sama-sama. Sila cepat ya, Sila. Kalau bisa minggu depan udah selesai ya. Iya Pak, doain Pak. Oke. Minggu depan udah bab 3 itu ya. Ah, iya Pak. Oke. Ya. Oke, berikutnya siapa tadi? Delia. Izin share Delia. screen ya Pak. Ya, silakan Delia. Udah terlihat belum Pak? Yang terlihat tuh kamu, yang punya belum lihat. Kamu udah terlihat sama saya. Yang ini belum. Ah, baru itu tuh, loading. Dari zoom lagi Delia, zoom lagi. Oke Pak. Zoom dikit lagi tuh. Dikit lagi. Ya, udah. Jadi terakhir yang kemarin itu saya disuruh revisi sama Bapak tentang perbedaan harga saham sebelum dan sesudah pandeminya yang menyeluruh gitu ya Pak. Iya. Terus saya sudah memasukkan sebelum adanya pandemi COVID, harga saham itu dibilang masih cukup baik Pak, dilihat dari IHSG-nya pada awal Januari menyentuh angka 6.300. Hal ini adalah satu capaian yang baik dan menarik bagi Indonesia. Tidak hanya itu, prospek ekonomi nasional juga masih stabil. Lalu setelah adanya pandemi COVID-19, IHSG sempat turun tajam, Pak. Ya. Lalu BI mengeluarkan kebijakan untuk mengurangi 1,5 jam perdagangan bursa dari jam perdagangan normal yang berlaku sejak tanggal 30 Maret 2020. Iya. Adanya pandemi COVID, IHSG tercatat menyentuh level terendah pada 24 Maret 2020, yaitu pada level 3.997 atau turun 37,50% dibandingkan IHSG penutupan di tahun 2019 di level 6.300. Hal ini tidak terjadi di Bursa Efek Indonesia saja, tetapi juga di Bursa Efek Global. Lalu, bab 1 saya sih, saya kan menambahkan leverage ya Pak. Saya masukinnya itu di bab 1 juga atau di bab 2 aja ya Pak, kalau variable control Pak? Berkontrol itu di bab 2 kamu kasih tahu juga. Kan di bab 2 itu kita menceritakan faktor-faktor yang mempengaruhi dependen kamu kan, saya singkat kan. Sebelum masuk ke masing-masing, sebelum masuk penelitian sebelumnya, sama menjaga konsep masing-masing itu. Misalnya, mana nih, kamu dependen pada kinerja ya? Dependennya harga saham Pak. Harga saham mana tuh? Coba kamu linia yang sudah menjelaskan kerja saham mana? Kerja saham, linianya. Sebentar Pak. Setelah itu kamu jelaskan apa? Setelah menjelaskan kinerja saham, habis itu Setelah menjelaskan apa lagi? menjelaskan harga saham, saya menjelaskan independen ya Pak. Sebelum independen itu, independen mana? Masing-masing itu ya? Iya Pak. Waktu kamu menjelaskan harga saham itu kamu ceritakan, misal harga saham naik turun, apa sih faktor pengaruhnya? Itu menurut saya faktor pengaruh ini termasuk juga dalamnya ada variable control juga. Oh, jadi udah masukin di linia itu ya Pak? Iya, linia yang sebelum kamu masuk masing-masing independen, kamu antara linia perantara antara linia menjelaskan harga saham sama linia sebelum menjelaskan masing-masing independen itu. Ada satu linia yang misalkan, wah ini harga saham turun, kenapa ini? Mungkin berdasarkan banyak faktor yang mempengaruhi, di antara ini. Maksudnya semuanya. Yang termasuk semua itu nanti kutip siapa, jurnal siapa, terus bisa dari kalimat dari faktor pengaruh itu dalam penelitian ini hanya mengkaji variabel utamanya lah ini, sedangkan produk kontrol ini itu aja. Oke Pak, baik Pak. Ya, itu ya. Jadi mungkin linia mungkin 3 kalimat aja tuh, 3 atau 4 kalimat aja. Linia itu. Linia pertama Ya, Pak, di baik, Pak. bagian itu menjelaskan bagaimana saham itu harga bergejolak karena faktor banyak yang pengaruhinya.
Dan yang kedua, kalimat kedua menjelaskan faktor pengaruh itu apa saja kira dalam kurung kutip nama sanunya. Dan kalimat ketiganya menjelaskan bahwasanya dari variabel itu kamu ingin meneliti terutama variabel utama itu ini alasannya apa. Terus kamu meneliti juga ya kontrol ini gitu. Itulah ya. Ngerti nggak si Delia? Sama ini juga sama gitu, ini juga sama. Ya. Ini juga sama kalau variabel kontrol di situ kalimatnya disampaikan. Ya. Iya Pak. Iya Pak. Terus untuk karena mendapatkan pandemi COVID, saya masukin di rumusan masalah ya Pak? Iya di latar belakang kamu masukkan juga kan bahasanya latar belakang. Iya. Latar belakang udah masukin latar belakang. Udah Pak, udah. Ya, jadi belum masalah sebutkan juga di terakhir itu. Belum masalah udah masukin juga bahasanya prodi COVID variabel dummy periode akan berpengaruh terhadap variabel dummy periode dalam kurung periode COVID dan bukan COVID. Itu berpengaruh terhadap harga saham itu aja. Oh, yang bilang negatif positifnya karena bisa pengaruh positif bisa negatif ya. Dua arah itu ya, dua arah ya. Baik Pak. Terus saya sudah mulai masuk ke bab 2 Pak. Kemudiannya apa? Coba pertama kamu Granturi apa? Granturinya. Yang pertama saya menjelaskan di dalam landasan teori ada apa aja Pak. Ya terus? Terus teori signaling Pak. Terus saya juga udah mengkaitkan terhadap dependen dan independen saya Pak di bawah paragrafnya Pak. Iya udah bagus ya. Udah Pak. Terus apa lagi? Terus pakai teori efisiensi market teori Pak. Oh iya. Terus di terakhir kalimat itu kamu kasih tahu dia. Bagaimana bisa menjelaskan? Pak, saya juga sudah mengkaitkannya di bawahnya. Oh iya. Di bawah paragraf. Terus setelah teori ini langsung masuk ke penjelasan dependen ya Pak? Halo nih ketikan ya. Ketikan itu ini masih paragraf itu ditarik ke kalimat pertama itu ke dalam ya. Oh iya Pak, di tab ya Pak? Ya itu 4 ketukan berapa? Udah lama itu. Semuanya itu ya? Baik. Iya Pak, nanti saya revisi lagi. Setelah teori saya masuk ke dependen. Itu semua kalimatnya dikirikan semua ya, semua kalimat dikirikan semua ya. Oke Pak. Ya, terus apa lagi? Ini juga sama nih ke belakang dalam ya. Terus saya masuk ke penjelasan teori perbankannya Pak, tapi belum saya masukkan semua sih Pak, saya baru nanti mau masukin yang lain Pak, terus mau masukin dari Bapak ya Pak. Harga saham itu kamu jelaskan apa itu harga saham, nulis apa kan. Kemudian juga dalam pengukuran harga saham itu investor cenderung melihat returnnya, terus kemana itu returnnya, apa return itu termasuk dividen juga atau bukan, kenapa gitu ya, ada nggak itu harga saham? Kamu ada return saham atau harga saham itu? Kamu return saham atau harga saham? Harga saham. Harga saham berarti angka penuh dong ya? Iya Pak. Ya, apa beda? Iya Pak. Kamu di X-nya apa? X-nya apa? X-nya harga saham. Bukan itu Y itu. RBBR Pak, risk profile. Tingkat kesehatan bank. Oh, itu berarti return saham aja. Oh, return saham aja Pak. Iya, maka di teori itu kamu waktu jelas harga saham itu kamu jelaskan harga saham itu apa ya. Terus harga saham itu ceritakanlah harga saham itu apa. Kemudian investor dalam melihat melihat perkembangan harga saham itu cenderung menghitung return saham. Return saham itu dihitung harusnya secara konseptual return saham itu dihitung dari, kalau bisnis jangka panjang, return saham itu dihitung dari dividen ditambah dengan capital gain dibagi harga sebelumnya kan. Iya Pak. Ya, harga saham iya, bagi harga saham sebelumnya itu capital gain sama dividen bagi saham sebelumnya ya. Nah, kalau kamu di penelitian kamu menggunakan apa? Berarti return saham, perubahan harga saham
dibagi dengan saham sebelumnya kan, dividen nggak masuk. Kenapa dividen nggak masuk? Dijelaskan karena dividen itu untuk investasi jangka panjang, kamu kan investasi jangka pendek aja tuh, ya kan harian kan. Oh, jadi saya hitungannya pakai si return saham ya, Pak? Ya return saham aja, kan banyak menggunakan return saham, harga saham pasti jual return saham tuh. Iya, Pak. Karena di job Jarang acuan saya, dia pakai harga saham terus makainya closing price, Pak. closing price iya, closing price juga sama. Closing price itu nanti Oh, kalau return kan closing price sekarang bagi closing price sebelumnya kan, sama iya, aja. Pak. Oh Nah, iya, itu di oke, mana Pak. kamu, dia siapa itu nama penelitiannya? Luar negeri. Si Anggi, Pak. Saya udah taruh di latar belakang paling bawah, Ya, Pak, tadi. Siadi itu siapa orangnya? Jurnal apa, masuk jurnal apa, dia masuk jurnal apa namanya? Jurnal akuntansi, Pak. Ya kamu pakai rujukan jurnal internasional, boleh tambah yakin tuh jurnal internasional. Oh Jadi iya. tulisan saham itu karena prioritas utama kamu tuh, kalau bisa referensi jurnal internasional ya, jurnal internasional yang Traders Scopus atau yang di itulah apa yang punya pustaka pelanggan itu. Iya, Pak. Oke, Pak. Nah, pakai itu, jangan pakai yang kurang nggak dikenal itu, nanti kamu dimacam-macamin sama dosennya gitu ya. Oh, Karena paling berarti saya paling itu ganti tuh, kalau berarti return ganti saham kamu acuan apa? ya, Pak? Ya terus ganti acuan yang ada return sahamnya. Oh Itu iya, Pak. harga saham ujungnya, tapi nanti return saham pengukurannya itu ya. Oh iya. Ya, Iya, Pak. Oke, Pak. itu apa lagi itu? Terus saya masukin teori kesehatan bank, Pak. Ya. Lalu masuk ke independen saya ada risk Nah, profile. sebelum independen itu kamu jelaskan RBR itu kan banyak resolusi digunakan itu, ya Iya, kan? Pak. Iya, Pak. Nah, dan rasio itu yang kamu penelitian kamu pakai yang mana? Kenapa gitu? Ya, ada nggak itu? Belum sih, Pak, belum dimasukin. Nah, itu jadi maka jelaskan rasio-rasio yang digunakan untuk mulai apa RBR apa mas? Aduh lupa namanya. Iya, RBR. rasio risk based bank risk Rasio based bank RBR rating, kan? Pak. Iya, Risk bank rating. RBR. Iya. Nah, kamu jelaskan RBR itu apa? Kemudian juga rasio apa digunakan? Rasio itu kamu pakai penelitian yang mana? Atau semuanya kamu Oh, pakai? Nah, itu jelaskan kenapa gitu ya. oh iya, Pak. Jadi Ya, saya jelaskan tuh. menjelaskan menyeluruh dulu tentang RBBR, baru saya Iya. masukin yang saya pilih ya, Pak. Iya, yang kau pilih mana? Nanti baru Iya, jelaskan oke, sesuatu Pak. yang kau pilih itu boleh jelaskan sesuatu lebih dalam kan? Iya, Pak. Udah, apalagi? Udah sih, Pak, baru sampai situ Ya, aja, Pak. oke, lanjutkan ya, perbaikan ya. Iya, Oke, Pak. silakan. Oke, makasih Makasih ya, Pak. Delia ya, Mas Siang Iya, ya. makasih ya, Pak. Ya, makasih Delia. Oke, berikutnya ini sebentar saya dulu, saya bagi rekamannya sebentar. Bentar.